Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati, seperti kata Syekh Al-Zaitun, jika sholat adalah sebuah tiang agama, namun pendidikan formal adalah tiang berdirinya suatu bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammadun wa alu. Al-mad'u lahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur ke atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Kami sebagai MC akan membacakan atur acara seperti berikut. Yang pertama pembukaan, Yang kedua pembacaan Asmaul Husna, yang ketiga pembacaan tilawah Al-Quran, yang keempat sambutan, yang kelima penampilan, yang keenam syukuran, yang ketujuh evaluasi, dan yang terakhir penutup. menuju acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan berbasmalah. Lanjut ke acara berikutnya yaitu penampilan dari para orator. Kami mempersilakan orator pertama. Dia merupakan seorang ketua kelas yang rajin dan pengertian terhadap anak kelasnya. Kepada Asfah Nisa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Rahmat Ibrahim selaku pembina guru bahasa Indonesia dan para MC serta para orator sekalian dan teman-teman seperjuanganku Ventural sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa dikumpul di acara kali ini. Tak lupa juga salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman terang benderang. Tak lupa juga kita salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman terang benderang seperti saat ini. Para hadirin sekalian, di acara kali ini saya akan memberi ceramah atau pidato yang berjudul Menghormati yang tua dan menyayangi lebih muda. Jadi, apa kalian tahu apa itu maksud menghormati yang tua dan menyayangi lebih muda? Ya pasti kalian tahu. Nah, menghormati yang muda itu, salah. Menghormati yang tua dan menyayangi yang muda itu kita nggak boleh dibandingin. Sama aja, kita menghormati, tetap juga kita menyayangi yang orang tua. Kita menyayangi yang lebih muda, kita juga harus tetap menghormati yang muda. Seperti kita ketemu seorang nenek di jalanan, kita bantuin, kita berbakti juga. Kita ketemu adik-adik yang lagi susah, kita sayangi, kita ngerangkul adik itu. Bukan kita cuma sekadar melihat, ini orang lagi sedih, ini orang lagi marah, tapi kita nggak bantuin, jadi kita cabut. Sepertinya ada juga di Quran surah Al-Isra ayat 23-24 yang dimana juga menjelaskan tentang kita berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua juga itu termasuk juga posisi kita menyayangi dan menghormati mereka. Jadi kita sebagai anak-anaknya, sebagai teman-temannya, sebagai adiknya, sebagai kakaknya, sebagai apalah kita di dunia ini manusia, kita harus tetap menghormati yang tua dan menyayangi yang muda.
apa yang telah saya sampaikan pada kali ini, dimanapun kita berada, mau di sekolah, mau di jalan-jalan, maupun di mana-mana kita bertemu sama orang yang lebih tua dari kita ataupun lebih muda dari kita tetaplah harus memprioritaskan yang namanya yang tua itu dihormati dan yang muda itu disayangi, tapi tidak dibandingkan, itu sama aja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wallahu yar'ana wa yahfazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih kepada Asfahanisa. Menuju ke orator yang kedua, yaitu seseorang yang sangat kreatif dan termasuk seksi kebersihan di kelas ini. Pada Aska Amalia dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wal mad'u lahu al-bilad warijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Ibrahim sebagai guru bahasa Indonesia, para pembawa acara dan orator sekalian, serta teman-temanku yang berbahagia. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliaulah kita bisa berada di zaman terang benderang seperti saat ini. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan ceramah yang berjudul Bersyukur itu Indah. Terkadang kita suka berpikir kayak bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, kenapa sih Allah itu nggak adil? Orang itu bahagia dan kita susah. Tapi di dua posisi itu, di saat kita bahagia, di saat kita susah, kita harus tetap bersyukur sama Allah. Karena apapun yang Allah berikan itu pasti orang punya rencana terbaik buat kita. Dan kayak di dunia ini ada orang kaya, ada juga orang sederhana, orang miskin, ya orang kurang mampu. Nah, kenapa aku pernah pernah nonton video motivasi dari Mary Riana. Di situ dia seorang petani. Dia itu hidupnya susah. Dia cuma punya satu kuda, dan kuda itu menurut dia berharga bagi dia karena kuda itu selalu menolong dia di saat dia susah maupun dia lagi senang. Nah, kala itu ada orang kaya yang ingin membeli kuda yang dimiliki petani itu, tapi petaninya menolak karena yang dia miliki hanya kuda itu. Tapi si orang kaya ini bilang, lu orang miskin sosokan, gak butuh duit gua gitu. Padahal dia mau ngasih dengan harga yang mahal gitu. Tapi si petani tetap tersenyum, terus dia bilang, terima kasih karena saya hanya membutuhkan kuda ini sebagai teman hidup saya. Terus suatu saat si petani itu kehilangan kudanya. Dia nyari-nyari, dia keliling-keliling kampung, dia tanya ke tetangga-tetangga, ternyata nggak ada yang tahu di mana. Sama si orang kaya ini diledekin, syukurin lu kudanya hilang kan, makanya harusnya kemarin dijual aja ke saya gitu. Tapi si petaninya tetap tersenyum dan bilang, makasih, saya akan tetap berusaha cari kuda saya karena saya yakin kuda saya itu akan kembali kepada saya. Dan ternyata apa yang dibilang petani itu benar. Kudanya suatu saat kembali ke dia, dan petani itu bahagia banget karena kudanya balik ke dia. Jadi dari cerita yang aku kasih tahu ini, sudah bisa kita simpulin kayak Allah itu pasti bakal kasih dimana kala kita tuh emang bahagia tuh bener-bener bahagia banget. Tapi kadang iya, kalau misalnya kita lagi susah, kita tuh ngerasa kayak udah capek gitu kan, nggak mau nggak mau ngapa-ngapain gitu. Pernah juga ada yang cerita ke aku, dia lagi kehilangan uang, dia lagi punya masalah, dia lagi ada penyakit juga gitu. Terus di situ aku kasih tahu, aku bilang nggak ada salahnya
kita ambil pelajaran aja dari apa yang Allah kasih itu ke kita gitu. Terus dia bilang gini, uang gue hilang gue harus bersyukur, gue penyakitan gue harus bersyukur. Aku bilang tetap harus bersyukur karena suatu saat Allah pasti bakal kasih suatu keajaiban gitu. Jadi tetap berusaha, jangan mengeluh, terus bersyukur dalam setiap keadaan. Sekian dari ceramah yang dapat saya sampaikan. Haza wallahu yar'ana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Terima kasih kepada Aska Amalia. Sekarang saya mempersilakan seorang yang sangat rajin dan sangat aktif dalam organisasi maupun dalam olahraga. Kepada Hadina Alfia, tempat dan waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wa musalla alaihi wa mad'ulahu wa biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama saya akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kesehatan yang paripurna kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di kelas ini pada pagi hari. Salawat serta salam kita tercurahkan pada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang sekarang ini. Lalu saya ingin berterima kasih pada MC karena telah memberi waktu dan tempat untuk berceramah, dan khususnya kepada guru saya, pada Ustadz Rahmat Ibrahim karena telah melatih saya berbicara di depan. Baiklah, kita akan masuk langsung ke topik ceramahnya. Saya akan berceramah dengan judul Pendidikan adalah tiang berdirinya suatu bangsa. Jadi, pendidikan itu biasanya kita mulai dari taman kanak-kanak atau TK, lalu sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama, sekolah menengah akhir, dan selanjutnya adalah perkuliahan dan dunia pekerja. Kebanyakan orang, mayoritas orang berpikir kalau dunia pendidikan formal itu tidak penting. Karena kenapa? Yang pertama, ilmu yang monoton itu saja. Dari buku paket yang sudah kita ketahui dari kelas sebelum-sebelumnya hingga sekarang. Dan yang kedua, ekonomi. Karena dari ekonomi suatu keluarga. Yang ketiga, dunia pendidikan itu terkanggap tuh hanya ingin mendapatkan ijazah yang bisa dibeli bahkan. Namun yang mereka pikir yang lebih penting itu adalah dunia pekerja. Mengapa? Karena di dunia pekerjaan itu kita bisa bekerja di restoran, di resort, terus sebagai pramugara, menjaga toko, dan sebagainya. Karena orang berpikir di dunia pekerjaan itu lebih penting karena mereka tuh berpikir bahwa setelah bekerja pasti mendapat uang, upah atau gaji, sebagainya. Lalu di dunia pendidikan, kita lebih kenal, kita mengumpulkan tugas, kita mendapat nilai, terpenuhi nilai kita, bahkan kita membayar. Itu sungguh menyulitkan ya. Namun di dunia pendidikan formal, kita sedang melatih sebuah tanggung jawab yang akan kita emban ke dunia selanjutnya, ke jenjang berikutnya. Bagaimana ingin menjadi CEO perusahaan yang memiliki tanggung jawab banyak, karyawannya, investor, dan lain sebagainya. Jika saja dunia pendidikan formalnya tidak bertanggung jawab, bagaimana ingin menjadi presiden yang mengemban banyak tanggung jawab rakyat Indonesia jika saja pendidikan formalnya tuntas. Jadi, pendidikan formal itu melatih kita bertanggung jawab dari mulai titik nol, dari mulai taman kanak-kanak hingga dunia perkuliahan. Siapa yang akan menganggap dunia formal? Siapa yang menganggap dunia pendidikan itu tidak penting? Ayolah, dunia pendidikan formal itu penting, sangat penting. Jika saja kalian menyukai satu mata pelajaran, kejar, dalami, tuntaskan. Tapi jangan biarkan mata pelajaran yang lainnya kosong dengan nilai kalian.
Karena jika kosong, itu sama saja kalian tanggung jawabnya hanya satu. Karena kalau menjadi presiden, tanggung jawabnya kepada rakyat, pada bawahan kalian, pada luar negeri. Wow, itu baik sekali. Tapi kalau memiliki satu mapel, jangan mapel itu saja, tapi kejar semua mapel juga. Tapi kalau kalian suka satu, kejar dan tuntaskan. Seperti kata Syekh Al-Zaitun, jika sholat adalah sebuah tiang agama, namun pendidikan formal adalah tiang berdirinya suatu bangsa. Kesimpulan dari saya, dunia pendidikan formal adalah awal kalian bertanggung jawab ke jenjang selanjutnya yang lebih besar, yang lebih luas. Jadi hanya itu saja ceramah dari saya. Maaf jika ada salah kata. Hazah, wallahu yarana wa yafasna. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum, merdeka. Terima kasih kepada Fajrin Alfia yang telah memberikan satu ilmu pengetahuan tentang seberapa pentingnya pendidikan. Karena waktu telah memisahkan kita, mari kita sudahi acara ini. Sebelum disudahi, jangan lupa like and subscribe. Mari kita tutup acara ini dengan berhamdalah. Assalamualaikum, merdeka. Assalamualaikum, merdeka. Oke, sahabat-sahabat toleransi dan perdamaian, please like, comment, subscribe, and share this video.